Selamat pagi buat anak didik kami dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk ke pembelajaran biologi. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah pokok bahasan virus, ya. Seperti yang kamu ketahui, kita tidak bisa bertemu secara langsung ke sekolah, itu disebabkan oleh virus, ya. Virus itu dinamakan dengan COVID-19. Virus ini adalah virus yang mematikan. Jadi pada pembahasan kita pada pagi hari ini, virus, yang kita bahas adalah yang pertama ciri-ciri virus, kemudian sejarah penemuan virus, struktur virus, bakteriopak, bentuk virus, dan replikasi virus. Baik, yang pertama adalah ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah virus itu bersifat aseluler. Tidak bisa disebutkan dengan sel. Jadi virus itu sangat sederhana ya, terdiri dari materi genetik saja, DNA ataupun RNA saja. Kemudian virus itu merupakan makhluk hidup peralihan, ya. Dia bisa seperti benda mati. Ini dicirikan dengan dapat dikristalkan. Kemudian dia bisa hidup kalau sudah ketemu dengan makhluk hidup. Gitu dia. Ini dinamakan dengan istilah parasit obligat. Jadi saat ketemu makhluk hidup, maka dia bisa bereplikasi ataupun berkembang biak. Kemudian, virus itu ukurannya sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron. Kemudian, tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Ini tadi yang Ibu sebutkan. Kalau pada benda mati, dia tidak akan replikasi, ya. Virus yang sangat kecil ini hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi kalau mikroskop cahaya nggak bisa ya. Dengan menggunakan mikroskop cahaya itu tidak bisa. Sejarah penemuan virus itu pertama sekali dikemukakan oleh Dmitri Ivanovsky. Sekitar tahun 1892 dia menemukan bercak kuning pada daun tembakau. Ya. Kemudian Martinus W. Beijering sekitar 1899 mengemukakan kalau bercak kuning pada daun tembakau itu dinamakan dengan istilah virus. Kemudian yang berikutnya adalah Wendell Stanley 1935. Dia mengemukakan kalau virus yang ada pada tembakau itu disebutlah dengan nama TMP ataupun Tobacco Mosaic Virus. Berikutnya adalah struktur virus. Struktur virus ini yang digambar di sini adalah bakteriopak. Ya, bakteriopak itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi apa saja komponen daripada bakteriopak itu? Itu yang pertama terdiri dari kepala yang diselubungi oleh yang namanya selubung protein ataupun kapsid. Ya, jadi kapsid itu adalah selubung protein. Kemudian bahagian yang kedua adalah ekor. Ekor itu tersusun dari protein dan lemak. Bahagian yang ketiga adalah serabut ekor berfungsi untuk menginfeksi daripada inangnya. Kemudian paling bawah itu adalah lempeng dasar. Kemudian pada kepala kapsid itu terdiri dari materi genetik. Jadi di sana ada DNA ataupun RNA saja. DNA itu adalah deoksiribonukleat acid. Ya. Kemudian RNA itu adalah ribonukleat acid. Tidak keduanya. Jadi kalau satu virus itu tidak memiliki keduanya, hanya salah satu saja. Jadi DNA saja atau RNA saja. Kalau dia DNA yang dimiliki disebutlah ini dengan virus DNA. Kalau yang dimiliki adalah RNA disebut dengan virus RNA. Kemudian bentuk virus. Bentuk virus itu macam-macam ya. Ada bentuk virus itu seperti batang. Batang ini disebut dengan helikal. Kemudian ada bentuk virus itu yang seperti bola. Yang seperti bola ini disebut dengan isohedral. Contoh seperti HIV, ya. Human Immunodeficiency Virus. Itu seperti bola isohedral. Kemudian ada seperti hepatitis B, kemudian ada seperti influenza. Ini semuanya berbentuk bola atau isohedral. Kemudian ada yang berbentuk seperti T.
ya. Berbentuk seperti T ini atau kompleks, ini contohnya adalah bakteriofag, ya. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Bayangkan, sangat kecil virus itu. Bisa menginfeksi bakteri, ya. Kemudian bentuk-bentuk virus ini juga ada seperti selain berbentuk helikal dan isohedral, itu juga ada seperti polihedral, ya. Polihedral itu juga ada bentuk daripada virus itu. Jadi ingat tadi kalau virus itu mengandung yang namanya DNA ataupun RNA saja. Kemudian bagaimana itu replikasi virus? Replikasi virus itu terdiri dari dua cara, yaitu dengan cara litik dan lisogenik. Apa perbedaan litik dan lisogenik? Nanti dia di tiap tahap replikasi itu ada perbedaan. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tahapan lisogen. Tahapan lisogen ini itu terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase absorpsi, yang mana di sini virus akan mengeluarkan enzim lisozim ke bakteri, ya. Kemudian yang kedua adalah fase infeksi. Dia melakukan proses penetrasi atau mengeluarkan materi genetik virus ke materi genetik bakteri. Kemudian terjadi yang namanya proses penggabungan atau yang dinamakan dengan istilah propak, ya. Jadi penggabungan ini adalah materi genetik daripada virus dengan materi genetik bakteri bersatu. Kemudian mengalami yang namanya pembelahan biner. Jadi pembelahan biner itu dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, seperti itu. Setiap yang dibelah itu sudah menjadi satu virus baru, ya. Karena dia sudah mengandung materi genetik daripada virus. Kemudian lihat gambar yang di paling bawah, itu mulai dari gambar 1, 2, mulai dari situ dinamakan dengan fase lisogenik. Kemudian yang berikutnya adalah fase litik, ya. Kenapa dikatakan fase litik? Karena inang yang ditumpanginya itu nanti akan hancur atau lisis, ya. Jadi di sini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase absorpsi. Jadi fase absorpsi ini adalah sama kayak tadi, dia bisa mengeluarkan enzim lisozimnya. Kemudian fase injeksi ataupun penetrasi. Di sini nanti sudah dikeluarkan materi genetiknya, materi genetik. Kemudian mengalami sintesis, akan terbentuk nanti fag-fag baru. Jadi setelah selesai fase perakitan nanti akan terbentuk fag-fag baru ataupun virus-virus baru. Jadi setelah terbentuk virus baru, maka inangnya nanti akan dihancurkan. Coba perhatikan gambar 5A. Jadi inangnya itu akan dihancurkan, ya. Oke, baiklah. Seperti ini saja Ibu rasa penjelasan mengenai virus. Nanti kamu akan mencari tahu apa saja itu contoh-contoh virus dan termasuk virus apakah. Apakah termasuk DNA ataukah virus RNA gitu, ya. Jadi seperti itulah pembelajaran kita dulu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, ya. Horas.